Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian padi organik khusus murni organik formulasi P2O cair. Lokasi Sukabumi, Kota Sukabumi. Di luas area lahan 4.700 meter persegi. Usia tanam padi 55 hari. Warna daunnya karakter organik, hijau alami, tidak hijaunya hijau tajam. Nah, hijaunya hijau alami. Penanaman dari mulai 1 biji padi menjadi 11 batang. Satu dapurannya di usia 55 hari. Minimal 11 batang, maksimumnya 17 batang di usia 55 hari. Dua puluh tiga batang di usia 55 hari dari 1 biji padi organik. Sebagai perbandingan kita coba lihat di tanaman padi yang usianya udah 78 hari dengan mempergunakan pupuk kimia. Ini tanaman padi yang pergunakan pupuk kimia dari 4 batang sampai 5-6 batang padi saat tanam menjadi 27 batang. Menjadi 27 batang di saat usia tanam padi udah 78 hari. Nah, kita ambil dapuran yang paling banyak. Pada posisi warna di tanaman padi konvensional kimia punya warna hijau tajam pekat. Nah, ya gimana lah kalau dikasih pewarna ya. Jadi hijaunya hijau pekat, seperti ya hijau pekat aja lah gitu. Luas lahan di 3.500 totalnya khusus untuk yang kimia. Ini sebagai demplot percontohan dan perbandingan antara pupuk kimia dan pupuk organik murni cair P2O. Di topik, waduh, ini budidaya padi organiknya kayaknya hijau, Pak. Iya, alhamdulillah. Usia berapa, Pak, tanam padinya nih, Pak? Ini sekitar sebulan lebih lah. Persisnya 50 hari ada? Belum. Oh, belum malah. Wah, salah berarti, tadi saya pikir ini usia 55 hari. Hampir lah, hampir. Ini varietas apa, Pak, padinya, Ciherang, Pak? ini. Ciherang ya. Luas berapa, Pak? Ini hampir 5.000. 5.000 meter ya, Pak ya. Ini mempergunakan pupuk apa, Pak Haji?
Ini kita organik murni. Organik murni. Kita budidayanya ini menggunakan pupuk organik teknologi P2O. Jadi kita cukup dengan pupuk dekomposer dan nutrisi, itu tidak menggunakan pupuk-pupuk lain lagi seperti sintetis, kemudian ya pupuk-pupuk kimia lain itu kita tidak gunakan lagi. Karena memang di situ sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan budidaya padi ini. Oh gitu Pak Haji. Kira-kira untuk 4.000 sekian, 5.000 kurang, 5.000 meter kurang ini Ya. Bisa menghabiskan atau memenuhi 5.000 meter persegi ini dengan berapa banyak konsumsi pupuknya Pak? Itu kan kalau ngelihat dari dosis pemakaian pupuk 1 liter itu untuk 1 hektar ya sekali pemupukan. Jadi ini anggaplah hampir setengah hektar ya. Setengah hektar lah berarti katakan. Sekali pemupukan itu setengah botol. Setengah botol dicampur dengan 100 liter air disemprotkan merata. Nah itu penyemprotan pertama. Jadi ada 4 kali penyemprotan. Jadi kalau 4 kali penyemprotan kali setengah liter berarti 2 botol ya. 2 botol nutrisi sama dan 2 botol dekomposer. Oh itu cukup Pak untuk 5.000 meter? Sudah cukup. Sampai panen? Sampai panen. Oh. Jadi tidak menggunakan pupuk-pupuk lain lagi. Cukup efektif juga ya. Iya karena memang kita kan ada satu teknologi untuk membantu petani memberikan solusi untuk kelangkaan pupuk. Jadi pertama penggunaan pupuknya tidak terlalu banyak. Yang kedua harganya juga relatif terjangkau dengan petani. Nah kemudian untuk pelaksanaan pemupukannya pun praktis, tidak membawa-bawa beban yang terlalu besar digotong-gotong sampai ke tengah enggak sampai ke tengah sawah enggak ya? Enggak. Cukup sampai disemprot aja berarti. Ya. Kalau pakai pupuk-pupuk padat itu kan harus dipanggul, repot ya. Nambah lagi untuk upah ya, upah kerjanya. Kalau untuk pupuk itu per liter atau per botolnya itu bisa terjangkau nggak dengan petani itu harganya? Pasti terjangkau Pak. Ini kan lahan yang saya kerjasamakan dengan Pak Ecek selaku ketua Gapoktan di Pasir Kuni ini. Itu dia dari 2 botol itu bisa mengaplikasikan lahan yang 5.000 meter ini dari awal sampai akhir. Kalau hitung biaya itu 1 botol itu 150.000. Berarti kalau 2 botol dekomposer dan nutrisi itu hanya 300.000. Berarti sampai panen cuma 600.000 Pak. 4 botol kan? Enggak, ini setengah hektar. Setengah hektar, betul. 300.000. 2 botol aja dia sekali. Setengah. Sekali penyemprot. Sampai panen 4 botol atau 2 botol Pak? 2 botol. 2 botol cukup. Oh iya ya. Kan setengah hektar ya. Wah, 1 cukup. botol itu untuk 1 hektar. Cukup efektif juga ya Pak ya. Ya memang kita kan dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk yang langka ke depan. Ya kita memberikan solusi kepada petani. Jadi dengan harga yang terjangkau, tapi hasil panennya insya Allah meningkat. Amin, amin. Kalau boleh tahu hasil panennya yang kemarin, yang panen lalu itu per 5.000 meter ini berapa gabah tuh Pak padinya? Kalau berapa kilo? Itu kan ada yang tahu pasti petani ya, karena ada dipotong dengan biaya tenaga kerja yang dibayar pakai padi gitu. Saya juga kurang tahu pasti, tapi peningkatan kemarin kalau menurut
panen yang lalu itu peningkatan sampai 53%. Total keseluruhan ya? Ya, keseluruhan. Untuk lahan yang ini. Lahan yang ini aja. Jadi ya seperti itulah perbandingan, dan itu langsung dari penggunaan pupuk-pupuk yang dipakai sama petani yang pakai kimia itu langsung 100%. Jadi tidak ada lagi mengalami kerugian. Berarti kalau disimpulkan, bertani dengan metode organik khususnya P2O ini lebih kepada mengefektifkan biaya, menghemat biaya bertani lah, pupuk saprodi pupuknya hemat ya Pak ya? Iya, alhamdulillah hemat, cukup hemat lah. Itu apa namanya, pengiritan ya, apa namanya? Ya, penghematan biaya lah, kosnya bisa sampai 80%. Waduh. Jadi dari pupuk biasa tuh kita yang perbandingannya hanya 20% aja. Dan hasilnya pun pasti kualitas murni organik 100% Pak. Insya Allah, karena memang di sini pertama perombakan tanah yang pada saat pembajakan itu kita tidak menggunakan pupuk-pupuk sintetis lagi, murni kita menggunakan pupuk organik. Dan bicara organik itu sebenarnya bukan dilihat dari tanah gitu kan, tapi bisa dilihat dari hasilnya. Hasil padi itu sendiri, sob silakan dicek aja, masih ada nggak kandungan kimianya di situ, residu itu ya Pak. Sehingga pembuktian itu bukan hanya di tanah tapi di hasil. Di hasil ya. Memang itu jadi suatu ya gimana ya, perdebatan gitu kan. Ya. Jadi lihatannya hasilnya. Berarti itu murni 0%, murni 100% organik, hasil pertaniannya 0% residu pestisidnya Pak ya? Iya. Luar biasa ya. Bukan di seperti itu, tidak terdeteksi. Gitu. Oke Pak Haji, terima kasih Pak Haji ya informasi dan ilmunya nih atas budidaya padi organik varietas Ciherang. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan Pak Haji. Ya, ini kebetulan tanggal berapa ya? Panen kira-kira tanggal berapa Pak Haji? Berapa ini? Biasanya kita di umur 85 hari udah panen. Oh 85 hari malah ya? Agak lebih menyingkat ya, lebih singkat, lebih cepat ya? 90, 95, kita 85 hari udah. Oh 85 hari ya. Oh, lebih cepat 10 hari lah kurang lebih ya. 10-5 hari. Oke, mudah-mudahan lancar Pak Haji ya. Yuk. Dengan kelompoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah saudara-saudara, rekan-rekan pejuang petani organik yang bisa disampaikan sharing terkait penanaman budidaya padi organik di Sukabumi Kota tanggal 16 Mei 2020. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.